Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Apa saja yang harus kalian ketahui? Simak penjelasannya berikut ini. Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seringkali mengorbankan lingkungan. Misalnya saja gas buangan dari kendaraan bermotor, sampah plastik yang sengaja dibuang ke sungai yang bisa mencemari air dan juga tanah, dan pembuangan limbah pabrik yang tidak sesuai aturan yang pada akhirnya menimbulkan pencemaran lingkungan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan dapat terjadi bila masuknya suatu komponen ke dalam suatu lingkungan dengan kadar yang melebihi batas normal. Bahan pencemar atau polutan adalah zat, partikel, atau organisme yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik aktivitas yang melibatkan mesin industri, kendaraan, maupun aktivitas yang berkenaan dengan bunyi. Bahan pencemar dapat berupa pencemar kimiawi, yaitu zat-zat kimia yang menyebabkan pencemaran. Contohnya adalah gas karbon monoksida. Pencemar fisik adalah zat cair, padat, atau gas yang menimbulkan pencemaran. Contohnya pecahan botol. Pencemar biologis adalah berbagai macam mikroorganisme penyebab penyakit. Contohnya bakteri Escherichia coli. Pencemar sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial. Contohnya memasang musik keras-keras. Jenis-jenis pencemaran berdasarkan tempat terjadinya pencemaran dibagi menjadi pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran suara, dan pencemaran cahaya. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, atau komponen lain ke dalam udara akibat kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu. Sumber polusi utama bisa berasal dari transportasi, industri, dan juga dari rumah tangga. Secara alami, udara di atmosfer terdiri dari 78% nitrogen, 20% oksigen, 1% argon, dan 1% CO2 dan uap air. Macam polutan pencemaran udara bisa berasal dari gas karbon dioksida, yaitu sisa pembakaran bahan bakar fosil, sulfur dioksida, sisa pembakaran batu bara, nitrogen monoksida, gas buangan dari kendaraan bermotor, karbon monoksida, gas yang berasal dari hasil pembakaran minyak bumi yang tidak sempurna, dan CFC yang berasal dari AC, kulkas, penyemprot, parfum, ataupun aerosol. Dampak pencemaran udara: 1. Dapat menurunkan kualitas udara untuk pernapasan semua organisme, terutama manusia. 2. Asap kebakaran hutan dapat menyebabkan gangguan, iritasi, dan infeksi saluran pernapasan akut atau yang sering disebut dengan ISPA. 3. Menyebabkan terjadinya keracunan akibat pengikatan CO2 hasil dari pencemaran udara. 4. Menyebabkan kebocoran lapisan ozon sehingga membuat keseimbangan ekosistem jadi terganggu. 5. Meningkatkan potensi penyakit kanker kulit, mata, dan katarak. Dan yang terakhir dapat menyebabkan hujan asam. Untuk mencegah terjadinya pencemaran udara dapat dilakukan dengan cara membuat jalur hijau berupa penanaman pohon-pohon di kota besar. Kemudian mengurangi penggunaan minyak bumi dan bahan bakar fosil pada industri, memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan seperti biogas, energi surya, atau energi panas bumi, melakukan pengawasan lebih ketat di wilayah hutan yang rawan terbakar,
melarang warga membakar hutan saat melakukan land clearing lahan pertanian, dan tidak melakukan percobaan nuklir secara masif untuk mengurangi pencemaran radioaktif. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang dapat menyebabkan air menjadi kurang atau tidak berfungsi sesuai peruntukannya. Ciri-ciri air tercemar, warna, bau, dan rasanya berubah. pH-nya kurang dari 7 atau lebih dari 7, atau pH-nya sama dengan 7. Sumber pencemaran air terdiri dari rumah tangga seperti sampah, cairan limbah MCK, dan juga limbah B3. Kemudian dari limbah industri seperti oli, minyak tanah, dan tumpahan minyak. Kegiatan pertanian seperti penggunaan pestisida dan pupuk anorganik. Dan peternakan seperti pemotongan hewan yang dapat mencemari air jika dibuang ke sungai. Limbah transportasi berasal dari kendaraan yang beroli yang dapat mencemari air. Dampak pencemaran air. Pencemaran secara fisik yaitu mengakibatkan naiknya temperatur air sehingga mengganggu ekosistem perairan. Pencemaran secara kimia, misalnya oleh merkuri atau air raksa, dapat menyebabkan kerusakan sel. Pencemaran secara biologi, misalnya oleh bakteri patogen, penyebab penyakit pencernaan dan penyakit kulit. Eutrofikasi, yaitu peningkatan populasi atau jumlah alga sehingga menyebabkan turunnya kandungan oksigen di dalam air. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran air, seperti pembuatan septic tank, penghematan air bersih, pembuatan lubang biopori, dan pembuatan sumur resapan air. Selain itu, pemerintah berusaha membuat analisis mengenai dampak lingkungan atau yang dikenal dengan sebutan AMDAL. Pencegahan pada pencemaran air dapat dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan deterjen, mengurangi konsumsi obat-obatan kimia yang berbahaya, tidak menggunakan sungai untuk mencuci mobil, truk, dan sepeda motor, tidak membuang sampah rumah tangga di sungai, sadar akan kelangsungan ketersediaan air dengan tidak merusak atau mengeksploitasi sumber mata air, dan menanggulangi kerusakan lahan bekas pembuangan limbah B3. Pencemaran tanah adalah suatu kondisi masuknya satu atau banyak benda kimia, fisik, atau biologis ke dalam tanah, di mana benda-benda tersebut bisa merusak struktur tanah dan membuat tanaman menjadi sulit untuk beradaptasi. Ciri-ciri tanah yang tercemar, tanah yang telah hilang kesuburannya, pH tanah yang sudah tidak seimbang, tanah mengeluarkan bau busuk, tanah mengandung berbagai kandungan logam berat di dalamnya, tanah yang mengandung berbagai sampah anorganik di dalamnya, dan tanah yang memiliki warna yang tidak wajar. Sumber pencemaran tanah bisa berasal dari limbah padat dan cair seperti sampah plastik, serat, keramik, kaleng bekas, dan juga dari limbah cair seperti tinja, deterjen, oli, dan cat. Limbah pertanian, contohnya adalah sisa-sisa pupuk sintetik dan pestisida, serta limbah industri yang berasal dari bahan kimia sisa produksi industri seperti tembaga, timbal, perak, krom, arsen, dan lain-lain. Penyebab pencemaran tanah bisa berasal dari kebocoran limbah, kebocoran bahan kimia industri, penggunaan pestisida yang berlebihan, masuknya air tercemar ke permukaan tanah, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, dan air limbah penimbunan sampah. Dampak pencemaran tanah. Dari segi kesehatan, kromium yang merupakan zat kimia yang digunakan dalam pestisida dan herbisida dapat menimbulkan karsigonik pada semua populasi makhluk hidup. Dampak pada ekosistem dapat mengakibatkan perubahan metabolisme pada organisme yang hidup di dalam tanah. Dan dampak pada pertanian dapat membuat perubahan metabolisme tanaman dan akhirnya dapat terlihat langsung dari adanya penurunan hasil pertanian itu sendiri. Ada dua penanganan pencemaran tanah, yaitu remediasi, kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar sehingga dapat kembali menjadi subur. Yang kedua, bioremediasi,
yaitu pembersihan tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri yang bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang tidak beracun. Upaya penanggulangan pencemaran pada tanah dapat dilakukan seperti berikut ini. Pertama, biasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kedua, dapat melakukan pendaur ulangan sampah. Tiga, untuk para ibu rumah tangga sebaiknya tidak membuang deterjen sembarangan. Yang keempat, jenis limbah kimia, cair maupun padat dapat dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Yang kelima, untuk para petani yang menggunakan pupuk dan juga pestisida agar menggunakannya tidak berlebihan. Yang keenam, yaitu penggunaan pestisida dan insektisida yang ramah lingkungan untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah. Pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang berasal dari bunyi atau suara-suara yang bervolume tinggi yang membuat daerah sekitarnya menjadi bising dan tidak menyenangkan. Tingkat kebisingan terjadi bila intensitas bunyi melampaui 70 desibel atau dB. Sumber utama pencemaran suara bisa berasal dari alat transportasi, pabrik atau mesin industri, rumah walet, reaksi bumi atau petir, alat-alat elektronik, dan bencana alam. Di industri, sumber kebisingan dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam. 1. Mesin, kebisingan yang ditimbulkan oleh aktivitas mesin. 2. Vibrasi, kebisingan yang ditimbulkan oleh getaran, gesekan, benturan, atau ketidakseimbangan gerakan bagian mesin, seperti pada roda gigi, batang torsi, fan bearing, piston, dan lain-lain. 3. Pergerakan udara, gas, dan cairan. Kebisingan yang ditimbulkan oleh akibat pergerakan udara, gas, dan cairan dalam kegiatan proses kerja industri, misalnya pada pipa penyalur cairan gas, outlet pipa, gas buang, jet, flare bom, dan lain-lain. Beberapa bentuk kebisingan yang terjadi di sekitar kita antara lain: 1. Obrolan biasa menghasilkan intensitas sebesar 40 desibel. 2. Orang ribut atau perang mulut sekitar 80 desibel. 3. Bunyi kereta api menghasilkan suara sebesar 95 desibel. 4. Mesin kendaraan mencapai 104 desibel. 5. Bunyi petir sebesar 120 desibel. Yang keenam, bunyi pesawat jet tinggal landas bisa mencapai 150 desibel. Dampak pencemaran suara. 1. Terjadinya gangguan fisiologis, yaitu peningkatan tekanan darah dan sakit kepala, kontraksi pembuluh darah pada tangan dan kaki, peningkatan nadi, dan gangguan sensoris. 2. Terjadinya gangguan psikologis, yaitu kurangnya konsentrasi, mudah marah, dan stres, gangguan tidur, dan rasa tidak nyaman. 3. Gangguan komunikasi. Suara bising menyebabkan gangguan pada ketidakjelasan suara, sehingga saat berkomunikasi harus dilakukan dengan cara berteriak. 4. Gangguan keseimbangan. Bising yang sangat tinggi dapat menyebabkan kesan berjalan di ruang angkasa atau melayang yang dapat menimbulkan gangguan fisiologis berupa kepala pusing atau mual-mual. 5. Gangguan pada pendengaran. Pengaruh bising dapat merusak indera pendengaran yang dapat menyebabkan ketulian sementara, dan bila terus-menerus akan mengakibatkan tuli permanen dan tidak bisa kembali normal. Solusi menanggulangi pencemaran suara dapat dilakukan dengan cara menggunakan alat peredam suara seperti membuat dimensi bangunan peredam bising, melakukan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, melakukan kampanye lingkungan melalui media massa, dan mengurangi kebisingan dari kendaraan bermotor yang kerap kali menimbulkan suara keras. Melihat pemandangan pada malam hari memang terasa lebih menyenangkan. Masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan mungkin masih bisa melihat ratusan bintang di langit. Tapi masyarakat yang ada di perkotaan hanya bisa melihat 1 atau 2 bintang yang tampak. Itu pun hanya yang terdekat. Lalu mengapa bintang tidak terlihat di kota? Jawabannya adalah karena adanya polusi cahaya. Lalu apa itu yang dimaksud dengan polusi cahaya? Pencemaran cahaya adalah kondisi cahaya yang berpendar berlebihan,
baik itu bersumber dari cahaya buatan maupun cahaya alami, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Menurut Pusat Observasi Bosca, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan polusi cahaya, yaitu light trespass, sumber cahaya yang berasal dari lampu di luar rumah yang berlebihan sehingga menghalangi jarak pandang dan menyebabkan sulit tidur serta kekurangan kualitas tidur. Clutter, sumber cahaya buatan seperti papan reklame, lampu jalan, lampu taman yang menyebabkan gangguan penglihatan. Glare atau silau yang disebabkan oleh pendaran cahaya akan membuat penglihatan tidak nyaman. Sky glow atau cahaya langit perkotaan, yaitu cahaya yang membuat langit menjadi terang terutama di kota-kota besar. Dampak pencemaran cahaya pada alam. Burung berkicau di jam-jam tidak biasa karena terkecoh cahaya terang di malam hari. Hewan kesulitan mendapatkan makanan karena jadwal siang dan malam yang tertukar. Ilmuwan akan kesulitan melihat bintang dan pergerakan langit di malam hari. Gangguan pada pola pertumbuhan tanaman, asap di langit yang menjadi lebih sulit hilang. Cara mencegah dan mengatasi polusi cahaya. Reduce light pollution, yaitu dengan menghemat penggunaan energi terutama di malam hari. Gunakanlah lampu ketika dibutuhkan saja dengan besaran watt yang cukup. Perhatikan juga jenis lampu yang harus digunakan. Sebaiknya gunakan lampu yang mengarah ke bawah, bukan ke atas atau ke langit-langit. Oleh karena itu, penggunaan tudung lampu sangat disarankan agar cahaya yang terpancar dapat mengarah ke bawah, seperti pada gambar berikut ini. Terima kasih telah menonton